penyampaian informasi Pak Sek. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Kesbang atas nama badan, ya, atas nama badan Kesbang Pol. Jadi gini, kita tanggal 24 Oktober masukkan surat. Ini di media apa nih? Iya. Di shooting. Iya, di shooting. Iya. Maksudnya untuk apa? Kita udah jelaskan tadi. Ini disampaikan kepada rekan-rekan media. Ini kan media nih. Iya. Kedua-duanya dari media. Jadi jangan sampai nanti kita dianggap tidak ada Berimbang. informasi tak berimbang gitu. Jadi begini Pak, awalnya kita masukkan surat permohonan informasi ke PPID itu tanggal 24. Nah, tanggal 24 kemudian berakhirnya tanggal 8. Nah, tanggal 10 saya mau masukkan surat keberatan. Nah, Diana selaku desinformasi menyampaikan bahwasanya pihak Kesbangpol sudah datang ke PPID. Saya bilang kalau perpanjangan waktu tentu sebelum perpanjangan jangka waktu ini habis. Ini setelah Diana. Saya minta waktu Bang 2 hari. Oke, saya kasih waktu 2 hari. Ya kan, tanggal 8 itu saya kasih waktu, tanggal 10 enggak juga saya masukkan surat keberatan. Jadi ketika dimasukkan surat keberatan, nah Diana menyampaikan setelah tanggal kemarin tanggal berapa itu 21 apa dia menyampaikan kepada kita bahwasanya sudah ada jawaban dari Kesbang. Oke, saya bilang kalau memang sudah ada jawaban dari Kesbangpol, ya udah, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kan begitu Pak Sek ya. Tetapi yang kita jadi persoalan, ini sudah pernah masuk surat keberatan. Jadi kalau saya bikin keberatan lagi ke Kesbangpol, tentu nggak mungkin. Artinya kita lanjut pada sengketa informasi. Ya terserahlah Bang, kan begitu jawabannya. Jadi kenapa kita lanjut kepada permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi? Di sini dari jawaban yang diberikan oleh Kesbangpol Yang Bapak tanda tangani, yang ditandatangani oleh Sekretaris. Bapak selaku sekretaris, yaitu Bapak Dr. Andes Haji ya Pak ya, Haji Akhirunas. Nah, di sini selaku sekretaris sekaligus PPD pembantu. Nah, kalau dari pertanyaan saya kemarin Pak, benarkah Kesbangpol telah memberikan hibah berupa uang kepada Polda Riau sebesar 2 miliar? Nah, di sini kan dijawab berdasarkan peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah. Kan betul gitu ya Pak ya? Maka Kesbangpol sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini saya garis bawahi dulu Pak. Maka Kesbangpol sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan melakukan verifikasi, evaluasi dan rekomendasi terkait proposal yang masuk ke Kesbangpol Riau. Nah, termasuk pengajuan proposal Polda Riau sesuai surat kepolisian daerah Riau nomor B garis miring 757 garis miring 3 garis miring Ops 2 garis miring 2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal permohonan bantuan dalam rangka percepatan vaksinasi yang ditujukan kepada Gubernur Riau, CQ Badan Kesbangpol Riau. Nah, jadi di poin 6 yang seharusnya dijawab di poin 6, Bapak jawab di sini ada tanda 6. Jadi bukan Kesbangpol yang memberikan hibah. Nah, ini bingung kita. Tapi di sini membenarkan, habis itu membantah sendiri. Kemudian membantah sendiri. Lucu nih Pak. Nah, sudah dibenarkan, setelah itu dibantah. Jadi bukan Kesbangpol yang memberikan hibah. Lalu siapa? Memberikan hibah itu adalah pemerintah Provinsi Riau.
Kesbangpol hanya cuma memverifikasi dari hibah dari proposal dari Polda tersebut. Iya, Itu aja. betul. Dari Provinsi Riau lah Cuman dan hibah tersebut. oh, Ya. penyalurannya dari Satkernya Pak. satkernya atau gimana? Dari tim TAPD-nya yang mensahkan itu tim TAPD. Tim TAPD berarti mensahkan. Mensahkan, menyalurkan Yang menyalurkan tentu di sini satuan kerjanya adalah yang punya Badan anggaran, Pak. Kesatuan Bangsa dan Politik anggarannya di Riau. anggaran di sini. Nah, itu berarti kan Kesbangpol Pak. Iya. Ya kan? Anggaran di sini. Iya. Bukan Kesbang memberikan begitu, tidak, tapi kan dari proposal yang diajukan oleh Polda ditujukan kepada gubernur, kan tadi ada CQ-nya bahwa pekerjaan pemerintahan umum itu adalah Kesbangpol. Nah, karena dia vertikal, dimasukkanlah dalam pekerjaan pemerintahan umum dalam Kesbangpol. Nah, Kesbangpol lah yang memproses tersebut. Nah, itu dikucurkan dana untuk ke Kesbangpol, dilakukan verifikasi oleh Kesbangpol, diserahkan verifikasi itu dengan rekomendasi ke tim TAPD. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan Pak, proses ini kan kalau proposal dari Kesbangpol itu, proposal dari Polda Riau itu kan tanggal 17 Maret nih, 17 Maret 2022. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita itu kalau 17 Maret 2022, berarti ini serta-merta sifatnya, mendadak begitu dananya tersedia, bukan dianggarkan sebelumnya. Belum ada dianggarkan sebelumnya. Berarti ini dana taktis atau dana yang bagaimana Pak? Itu dananya dari tim TAPD lah kita. Dari tim TAPD tiba-tiba bisa muncul tanpa ada rembukan dari mana-mana gitu. Ya artinya DPR tahu nggak? Tahu. Bisa itu kan DPR kan jelas kan dari tim TAPD nanti kan diajukan ke DPR lagi. Berarti Kesbang nggak ngusulkan lah ya? Bukan ngusulkan ya Pak? Berarti kan permintaan ya? Iya. Permintaan dari Polda. Ya artinya kan dalam APBD belum ada tadinya. Belum. Tapi masuk. Yang lebih tahunya itu kan. Tapi masuk di RUP. Dana dari BPKD lah yang lebih tahu itu dana. Iya, tapi masuk RUP ya Pak. Kami kan cuma memverifikasinya saja sifatnya. Enggak, karena ini ada kode RUP, Rencana Umum Pengadaan. Mungkin itu dimasuk di dana umum pengadaan. Kalau pengadaan berarti kan ada. Kesbang lah Pak. Tahu lah saya itu. Iya. Kami hanya cuma di sini saya sebagai ketua tim verifikasi disposisi dari pimpinan untuk dilakukan verifikasi itu. Oke. Cuman itu aja Pak ya. Jadi masalah bagaimana prosesnya Bapak nggak pernah tahu ya. Itu kan nanti kita verifikasi, kita ajukan ke gubernur melalui tim TAPD. Iya. Ya saya tahu itu Pak kalau permasalahan itu. Cuman kan di sini kan saya juga menggunakan peraturan kepolisian mengenai pemberian hibah. Kalau kepolisian itu berdasarkan peraturan polisi yang nomor yang saya lampirkan kemarin, ya peraturan Kepala Kepolisian nomor 11 tahun 2013 ya kan, pasal 10 itu kan jelas Pak, ya kan. Nah di itu ada dua, di kepolisian itu ada dua, hibah langsung dan hibah yang direncanakan. Nah kalau hibah langsung itu ada kriterianya Pak di Perkapolri ini. Nah sedangkan kalau hibah yang direncanakan ada lagi kriterianya seperti apa. Nah tetapi di situ itu untuk ke Polri. Memang Polda Riau termasuk Polri, tetapi apakah ada aturan yang mengatur Polda Riau ini bisa mengusulkan itu kepada daerah? Karena ini vertikal nih Pak, institusi vertikal. Jadi itu yang saya tanyakan, regulasinya ada nggak yang mengatur itu? Kalau dari regulasi yang Bapak sebutkan ini, Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2022 memang betul, saya tahu, saya paham, ya kan, pasal 3 itu memang disebutkan, ya kan? Pasal 3 ayat 3 untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program
kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum, ya kan? Nah, di sini ya kan untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah. Seperti apa kan belum bisa ditafsirkan ini, Pak. Pemerintahan umum dari itulah yang Kesbangpol tadi. Merupakan urusan umum bukan Iya, pemerintahan umum, Pak. Pemerintahan umum. Nah, inilah Kesbangpol lah yang menanggulangi itu kali itu. Nah, Pak, pemerintahan umum seperti apa pemerintahan umum? ya pemerintahan umum itu misalnya seperti gini lah ya kan, misalnya Polda tadi kan instansi vertikal tuh, ya kan mungkin Masuk dari- pemerintah. Iya. Dia- jadi dia pemerintahan umum itu Ah, ah. pemerintahan yang tidak ada di daerah, tapi itu Kesbangpol lah yang menangani hal itu. Saya sudah jelaskan bahwasanya kalau kepolisian itu adalah instansi setingkat menteri. Iya. Yang namanya pemerintah itu adalah Hmm. presiden dan jajarannya. Jadi kalau instansi pemerintahan umum, pemerintahan seperti apa kepolisian, dia kan instansi, Iya. ya kan? Nah, ini yang makanya saya gali lagi, Pak. Ya itulah kalau seandainya kan bukan Polda aja misalnya kan, misalnya dari Lanut misalnya, nah, mau mengajukan proposal misalnya kita Pernah? kan belum. Nah, Misalnya gitu kan vertikal tuh, nah Mm-mm. itu nanti dikelola oleh pemerintahan umum. Nah, dalam hal ini pemerintahan umum Berarti boleh? Bangpol gitu. berarti boleh? Nah, bisa. Oke. Gitu. Kalau Itu dia. Nah, itu kenapa kami sebab itu kan kalau nggak salah saya Permendagri nomor 77 tahun 2020 tuh, tidak mengatur, Pak? mengatur di situ. Enggak, saya sudah cek semuanya. Ya. Iya, saya sudah cek dan saya sudah koordinasi dengan beberapa pihak. Makanya saya tanya yang di pasal seperti yang saya sebutkan tadi itu, pasal 3 ayat 3, ya kan? Pergub nomor 2 tahun 2022 itu kan peraturan gubernur, Iya. ya kan? Nah, jadi peraturan yang di atasnya Bapak nggak menyebutkan di sini yang Pergub nomor 77 tuh. Apa Permendagri nomor 77 itu enggak Bapak sebutkan di sini. Justru Bapak menyebutkan dari peraturan gubernur yang lainnya. Permendagri nomor 27 tahun 2021. Nah, jadi benar di sini belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Betul. Tetapi kaitan antara ini dengan ini nih, nah ini kan nggak disebutkan nih ada vertikal, ya kan? Nggak ada disebutkan di sini instansi vertikal, Pak. Iya. Di pasal 3 ayat 3 ini nggak pemerintahan umum. nggak bisa pakai kata Pemerintahan umum pokoknya, itu Pak. Bisa, itu Nggak, bisa Rik. Kesbangpol yang Dari mana? menanggulanginya. Dari mana kita bisa pakai kalimat pokoknya bisa? Kan yang dari dari Pergub nomor 2 kan bunyi juga itu tadi kan. Iya, Nah, itu. tapi di situ untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan Iya. ketentuan. Pemerintahan umum yang mana? Pemerintahan umum, Pak. Iya, Dari mana dia? Yang contohnya seperti itu tadi adalah yang vertikal tadi. Ada regulasi yang ngaturnya tentang itu contohnya. 77 bunyinya itu, tidak salah saya. Enggak. Saya tahu Pak Ridas lebih bisa dia saya diskusi juga sama mereka. Ini kan sudah kita diskusikan juga dengan BPKD. Mengapa bisa menerima itu kan BPKD juga menyampaikan. Kalau saya sendiri kan ya terbatas kadang-kadang ada memahami kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau itulah sebab kena dasar itulah kami berani untuk melaksanakan hibah dari Polda tersebut. Ada dasar-dasarnya gitu. Karena ada dasar-dasarnya Nah, di sini kita tidak berani. Di sini yang terakhir Jadi saya tanya. permasalahannya sekarang ini apa sebetulnya sekarang lagi ini? Bukan apa, Pak. Artinya gini, saya minta proposalnya itu tapi kan nggak diberikan. Ya proposalnya itu kan kena ada dua instansi kan, pemerintahan kita dan Polda. Ya Ya. mintalah dengan Polda juga. Jangan kami aja, Polda juga minta juga dengan minta izin juga dengan Polda, minta oleh Loh, kami kan, Pak Rian, saya kan gitu. mintanya ke pihak Bapak dulu. Ya tapi kan karena kita kan kena dua, kena Polda
Nanti kalau kita kasih sembarang kasih kan kita enggak. Oh, itu urusan Bapak ke mereka. Polda juga Bapak juga harus minta surat. Enggak, saya mintanya ke Bapak selaku instansi yang Mengabulkan anggaran itu. Tentu saya minta ke Bapak. Kami diskusikan lagi lah. Kalau masalah izinnya ke itu urusan Bapak ke kami Polda. diskusikan lah nanti dengan tim. Kan enggak saya sendiri nih. Iya. Saya kan ditunjuk saja sebagai ketua. Karena di sini semuanya kan ada tim. Di sini bukan Nanti kita proposal. diskusikan. Karena di sini bukan proposal yang saya lihat, ya kan? Rekomendasi terkait proposal yang masuk ke Kesbangpol, termasuk pengajuan proposal Polda Riau sesuai surat kepolisian. Berarti ini sesuai surat kepolisian, proposalnya seperti apa? Itu yang mau saya lihat gitu. Ya kan? Itulah, nanti saya diskusikan dulu dengan tim. Oke. Bahwa Pak Rion mau minta proposal juga. Ya. Nah, nanti kami diskusikan dengan Polda Nah. lagi apa bisa atau boleh atau tidak. Ya. Kan nanti diskusi kami. Terus gitu. terkait dengan pengesahan dari Kementerian Keuangan terhadap hibah kepada Polda Riau itu menjadi urusan kepolisian daerah Riau. Jadi saya anehnya di sini, Pak. Ketika saya punya dana, saya kasihkan ke Pak Rudi misalnya, ya kan? Nah, harusnya saya dapat diskusi dulu dengan istri saya misalnya. Masa Pak Rudi ini yang harus diskusi sama istri saya? Bukan apa? Jadi ketika dia ini ilustrasinya ya Pak ya. Ketika Polda Riau meminta bantuan dana kepada Kesbang. kepada Kesbangpol dalam bentuk hibah, ya di sini kan kami tahunya Kesbangpol Pak, bukan pemerintah aja. Iya, tapi dananya kan di Kesbangpol. dananya di sini, Pak. Mata anggarannya di sini, Pak. Ini, Pak. Mata anggarannya itu yang kami Yang bahas, tunjukkan lah. Pak. Tunjukkan lah. Ya kan? Ini. Mata anggaran di sini. Ini jelas ini, Pak. Kami udah ngelihat mata anggarannya. Justru karena di sini kami konfirmasi sini, Pak. Ah, Penyalurannya pun dari sini nih. penyalurannya dari sini. Bapak nggak mengakui pula. Ini kan penyaluran dari tim TAPD lah mengeluarkannya dari BPKD, tapi mata anggarannya memang di sini. Tapi ya. itu diverifikasi di Iya, situ. ini kan Pak. cuma verifikasi. Terbalik Bapak menyampaikan kepada saya Pak. Artinya kalau misalnya di sini berarti kan uang tuh dari sini, dari perencanaannya tuh dari sini Pak, bukan serta merta langsung gitu. Nah yang jadi permasalahan kami itu ya kan, nah ini sesuai nggak regulasinya dengan antara Dasen dengan Dasolenya, antara aturan itu dengan cara pemberiannya ini sesuai nggak dengan aturan perundang-undangan? Sesuai lah Pak. Kalau nggak sesuai kami nggak berani pula membuatnya gitu. Itu kan saya sebagai masyarakat. Aturan itulah yang kami laksanakan. Iya, saya sebagai masyarakat. Sembarangan pula kami. Saya nggak bilang sembarangan Pak. Gitu. Saya nggak bilang sembarangan. Cuman dari jawaban Bapak. Jawaban ini kan Bapak sendiri yang membuat saya tuh bertanya-tanya. ragu. Gitu. Kalau saya sendiri kan